Halo netizen, ini adalah Mercedes AMG GTS. Nah, ini merupakan sebuah sports car keluaran Mercedes AMG yang sekaligus menjadi penerusnya Mercedes-Benz SLS AMG, yaitu sports car Mercedes-Benz yang terkenal itu ya, yang punya pintu gullwing. Nah, ini mobilnya tahun 2015 dan mobil ini lagi dijual di Matrix Motor, bursa otomotif Sunter. Nanti untuk kontak personnya seperti biasa ada di description di bagian bawah ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu ya. Untuk kunci di seperti ini, jadi masih kayak kunci Mercedes-Benz yang sayaranya, ada tombol lock, unlock buat buka bagasi, dan di belakangnya juga bukan logo Mercedes-Benz tapi logo Afral Terbah AMG. Ini juga sudah ada akses keyless go, jadi cukup sentuh handle bagian dalam untuk membuka, dan untuk kunci tinggal sentuh guratan yang ada di pintu ini untuk mengunci. Dia juga sudah ada auto folding mirror. Oke, dan karena dia kuncinya jendelanya frameless, jadi pas kita tarik dia jendelanya agak turun dulu ya, biar dia bisa kebuka pintunya. Dan di unit ini juga untuk interiornya juga lumayan sporty ya, karena dia sudah menggunakan jok bucket dari AMG yang dia lumayan sporty ya, karena di sini tuh pengaturannya banyak banget. Jadi ada buat pengencang bolster atau sayap-sayap ini, dan lumbar support juga. Untuk pengaturan joknya dia juga bukan di pintu kayak Mercy biasa, tapi dia masih di bagian sini ya, dia bisa direbahkan. Terus untuk pengaturan headrest nggak ada ya, karena dia model headrest itu dia menyatu karena dia bucket seat. Untuk sisanya cuma buat maju mundur aja, tapi dia sudah ada memory seat 3 slot. Oke, yuk sekarang kita masuk dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Mercedes AMG GT. Untuk menyalakan mesinnya juga gampang, tinggal injak rem aja dan tekan start stop engine button yang ada di sebelah sini untuk menyalakan mesin V8-nya. Galak bener ya. Dan karena kebetulan mesin ini sudah hangat, yuk sekarang kita coba rev sedikit ya. Gila. Nah, sekarang kita akan bahas setirnya dulu ya, seperti biasa. Untuk setir juga ini sporty banget khas AMG, karena dia juga nggak bener-bener bulat ya. Di bagian kiri, kanan, dan di bagian bawahnya tuh dia rata. Jadinya kita bisa lebih ngegrip gitu istilahnya. Dan dia juga bahannya bukan kulit, melainkan dia bahannya Alcantara. Makanya dia dilapisin plastik gini ya, biar nggak gampang botak. Untuk pengaturannya dia dari sini, dia bisa diatur tilt teleskopiknya secara elektrik, dan dia juga sudah nyambung sama memory seatnya. Di tengah ada klakson dan airbag, di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan MID, dan sebelah kanan sini ada buat kayak audio gitu ya, volume, mute, tutup telepon, voice command. Di belakang setir juga ada pedal shift yang gede banget untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di bagian sini ada tuas lampu sein sekaligus wiper yang sudah otomatis juga, dan di bagian bawahnya ada buat cruise control sama speed limiter. Untuk instrument clusternya juga dia seperti ini ya, dia sporty sekali. Dan ini gua kontak-on dulu ya biar kelihatan semua menu-menunya. Nah, dia juga pas di starter dia ada dial sweepnya seperti itu ya, animasinya juga cukup keren. Dan di sebelah kiri dia ada speedometer maksimal 360, di bagian bawah ada fuel gauge, di sebelah kanan ada tachometer, dan ada temperatur gauge-nya. Untuk MID di sini di bagian atas ada mode berkendara, terus gear indicator, di bagian bawah ada temperatur udara luar, dan ada jam digital. Untuk warningnya tadi ada kayak buat baterai ya, baterai remote dia bisa mengingatkan. Di bagian sini ada trip dan odometernya, sisa jarak tempuh. Di sini ada jarak yang udah kita lalui, waktu berkendara, kecepatan rata-rata, dan konsumsi BBM rata-rata. Ada speedometer digital juga, dan kalau kita pencet home di sini ada navigasinya juga, ada radio, ada sambungan medianya lagi pencet apa, ada telepon, ada asisten grafik ini untuk sistem distroniknya ya, dan ada attention assist. Di paling bawah ada service, di sini untuk pengingat kalau ada peringatan apa-apa. Terus ada
tekanan ban, ada pengingat servis, ada engine oil level. Settings ini untuk setting assistantnya, dia ada collision preventionnya. Ini istilahnya auto emergency brakingnya ya. Terus ada attention assist. Instrument clusternya speedometer digitalnya mau kilometer atau mil, dan bisa diaktifin atau enggak. Ini ada brightness speedometer, setting kendaraan ini untuk speed limit kalau ban salju, dan ini untuk balik ke settingan pabrik. Dan di paling bawah ada menu AMG-nya, karena ini kan sebuah model yang AMG ya. Di sini ada speedometer digital, gear indicator yang lebih gede, ada boost turbo, terus ada temperatur oli transmisi ya kalau nggak salah. Dan di bagian sini ada mode-mode berkendaranya, kayak contohnya sekarang kita lagi di mode race. Jadi kalau di mode race, engine-nya di race, terus suspensinya di sport plus, transmisinya di drive, terus ada knalpotnya lagi di mode apa, dan traction controlnya lagi di mode apa. Ada lap timer juga, dan balik ke menu yang utamanya. Jadi menunya sedikit lebih lengkap ya dibandingin versi biasa. Dan lanjut ke sebelah kanan sini, ada ventilasi AC yang dia model bulat seperti ini. Dia bisa dibuka tutup juga dengan cara diputar ujungnya. Di bagian bawah ada pengaturan lampu yang dia sudah otomatis, tinggal diputar aja. Dan ada buat lampu parkir kanan kiri ya. Di sini juga ada fog lamp belakang, ada electronic parking brake di sini, dan ada tombol untuk membuka bagasi. Untuk pedal dia masih ala-ala AMG gitu ya, dia metal finish. Dan untuk pedal gasnya dia model yang nempel di bawah atau organ pedals. Di sebelah kiri juga ada footrest untuk naruh kaki kiri, dan uniknya speakernya itu ada di situ ya, karena dia kan pintunya cukup panjang, dan karena mobilnya cukup rendah nggak mungkin naruh speaker di sini ya, makanya speaker itu naruhnya di dekat kaki. Lucu juga. Untuk door trimnya dia ini kulit ya bagian atas, tapi di bagian sini tuh dia Alcantara di unit ini, dan ada armrest yang panjang banget. Di sini ada buat pengaturan spionnya, dan buat power window-nya dia all auto, buka tutup, dan audionya sudah menggunakan Burmester premium speakers. Ada tombol central lock di sini, dan ada door pocket yang lumayan rendah, dan dia juga kayak panelnya tuh cuma ditahan sama panel kulit seperti ini. Di bagian door sill juga dia ada panel carbon fiber dengan logo AMG. Lanjut ke bagian atas, di sini ada simbol untuk set curtain airbags. Terus di bagian plafon dia juga bahannya Alcantara ya, jadi lebih sporty. Dan sun visornya ini juga minimalis banget, dia juga ada kacanya, dan ada lampu dandannya. Di sini ada mikrofon untuk kalau kita nelpon. Spion tengah dia otomatis meredup juga atau auto dimming. Dan di bagian sini tuh ada buat lampu bacanya. Lampu baca dia ada di bawah spion tengah, khas Mercedes-Benz biasa. Dan yang di tengah sini ada lampu tengahnya gitu yang masih bohlam. Terus ini untuk lampu belakang, walaupun dia nggak ada jok belakang, tapi bisa nyalain lampu belakang dari sini ya. Sama di bagian sini tuh ada tombol-tombol khas Mercy biasa kayak shortcut. Contohnya ini buat pemanas kursi. Jadi jok kiri kanannya itu ada heated seatnya, ada tombol untuk membuka spoiler belakang, tombol untuk matiin sensor parkir, dan ada tombol untuk lampu hazard. Di sini juga ada panoramic roof ya, jadi plafonnya ini bisa dibuka walaupun kacanya nggak bisa dibuka. Sun visor kiri juga sama, dia modelnya minimalis, dan ada cermin sama lampunya. Untuk di tengah dia masih menggunakan sistem Mercedes-Benz Command yang lama ya, jadi belum sebaru Mercy kekinian ke MBUX gitu. Dan layoutnya ini masih lumayan tua ya, tipikal Mercy tahun 2015 ya. Di sini juga ada navigasi, ada sambungan radio juga. Kita kecilin dulu, dan sambungan medianya juga lengkap, ada Bluetooth, ada CD, DVD. Nih ya, ada buat disk, memory card, USB 1.2, terus ada sambungan telepon juga, dan settingan kendaraannya juga lumayan lengkap. Di sini ada acoustic lock, belt adjustment, auto folding mirror, terus ada paddle lamp, ada auto lock juga pas kita
berkendara dia akan mengunci pintu secara otomatis. Terus ada delay lampu interior dan eksterior, ada easy entry and exit, jadi pas kita keluar mobil si joknya akan mundur, setirnya juga akan mundur ke arah dashboard biar kita keluar mobil lebih gampang. Terus di bagian sini ada mode dynamic select-nya ya, jadi istilahnya mode berkendaranya ada pilihannya. Dia ada 5 ya, ada comfort, sport, sport plus, race, dan ada individualnya juga. Jadi kalau di individual kita bisa atur di menu dynamic select ini ya, kayak contohnya mesinnya mau kenceng atau transmisinya mau keras atau lembut, transmisi mau manual atau otomatis, knalpotnya juga mau comfort atau sport gitu ya. Kalau sport dia lebih berisik, dan traction control juga bisa dinyalain atau di sport. Jadi kalau sport dia akan mengizinkan kita untuk ngesot-ngesot dikit lah, tapi dia tetap menjaga kestabilan mobil. Ada buku manual, ada setting jam, dan balik ke settingan mobil ya. Ya cukup tipikal Mercy komen yang tahun segini lah ya, tahun 2015, kayak awal-awal Mercedes-Benz C-Class gitu ya. Dia layoutnya mirip gitu ya menunya, dan S-Class yang W222 waktu pertama kali keluar juga menunya dia seperti ini. Jadi nggak begitu gimana-gimana banget lah, paling cuma beda menu-menu AMG-nya aja yang ada di settingan mobilnya. Lanjut ke bagian sini, ada ventilasi AC 4 buah seperti ini yang masing-masing bisa dibuka tutup. Untuk pengaturan AC dia dari sini, dia bisa buat fan speed, auto climate, arah AC, defroster depan, defogger belakang, bisa sinkronis juga zona kiri dan zona kanannya. Ini untuk sirkulasi udara, mode AC, dan yang paling ujung itu untuk ngatur temperatur AC-nya. Di bagian tengah sini ada 2 buah cup holder, dan ini ada asbaknya, sama ada masih ada lighternya bahkan. Cuma lighternya dia kayak ngadep ke depan gitu ya. Oke, lanjut lagi. Di panel sekitar sini juga dia warnanya carbon fiber gitu ya, dan dia juga ada beberapa knop-knop atau tombol-tombol yang berbentuk seperti huruf V, dan masing-masing itu ada 4 ya, karena dia melambangkan mesinnya yang mesin V8 ya. Jadi ada 4 dan kayak silinder mobil V8 gitu ya, 4 di kiri 4 di kanan. Yang paling kanan ini adalah untuk mode berkendaranya ya, tadi ya dia ada comfort, sport, sport plus, dan ada race atau ada individual juga. Tadi start stop engine buttonnya di sini, ada tombol untuk matiin traction control, ada tombol untuk ngatur suspensinya ya, atau AMG ride controlnya. Yang paling kiri ini untuk knalpot dibuka atau ditutup, dan ada auto stop start ini untuk mode manual di transmisi, dan yang paling kiri atas ini ada buat volume dan on off untuk sistemnya. Di bagian tengah sini juga ada controller untuk Mercedes-Benz Command. Dia ada rotary wheel, bisa diputar kanan kiri, geser kanan kiri, depan belakang. Untuk pilih menu tinggal klik tengahnya, dan ada tombol back sama ada tombol menu favorit. Di atasnya ada trackpad juga, kita bisa ngatur layarnya menggunakan trackpad di atas sini. Ada tombol back, terus ada beberapa shortcut menu, dan untuk tuas transmisi juga dia lucu ya, dia di belakang sini dia menggunakan transmisi AMG speed shift sebanyak 7 percepatan. Dan untuk masuk gigi ya kita harus nyalain mesin dulu ya, injak rem dan tarik ke belakang untuk masuk drive, dorong setengah ke depan untuk neutral, dorong ke depan full untuk masuk mundur, dan untuk P nya tinggal pencet P yang ada di sebelah sini. Untuk di belakangnya ada kayak center console dengan emboss logo Aval terbah ini, dan kalau kita buka di dalam sini juga ada input SD card, 2 buah USB, dan ada ini ya, ada colokan untuk kita starter mobil. Jadi kita bisa nyalain mobil dari sini, misalnya tombol starternya rusak atau baterai kuncinya habis gitu ya, kita bisa nyolokin manual gitu, keren juga. Dan ada power outlet 12 volt di balik sini. Terus di glove boxnya juga ada tempat penyimpanan, dalamnya dilapis peluru, dan bahkan di sini juga dilapisin alcantara yang bisa dikunci juga glove boxnya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Mercedes AMG GTS ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dari si Mercedes AMG GTS ini. Untuk di mesinnya dia menggunakan mesin 4000 cc V8
twin turbo, dan dia juga menganut sistem hot V ya. Jadi si turbonya itu bukan ada di luar mesin, tapi dia ada di dalam V-nya. Untuk tenaga, karena ini yang versi S atau GTS ya, dia tenaga lebih besar dibandingin Mercedes AMG GT. Dia tenaganya itu 503 HP dengan torsi 650 Nm. Dan karena ini sebuah AMG yang asli gitu ya, dia dirakit oleh satu orang aja karena dia menganut sistem one man one engine. Di sini dirakit oleh itulah pokoknya dia dirakit sama orang ini di pabriknya Mercedes AMG di Jerman. Untuk transmisinya tadi ya, dia menggunakan AMG speed shift ke roda belakang sebanyak 7 speed. Dan untuk rom mesinnya ini juga rapi banget ya, dan dia juga sebetulnya sebuah mid engine atau mesin tengah, karena si mesinnya di bagian sini itu ada di belakang roda depan. Jadi dia lebih dekat ke tengah supaya distribusi bobotnya itu lebih baik, dan di tengah ini tuh cuma ruang kosong aja, jadi biar mesinnya lebih dekat ke tengah dan dia juga lebih balance gitu ya handlingnya. Dan kebetulan juga untuk mesinnya si AMG GTS ini dia menggunakan sistem dry sump yang dia punya oil pan yang lebih tipis supaya dia bisa ditaruh lebih rendah mesinnya dan meningkatkan handlingnya, sekaligus menurunkan center of gravity-nya juga. Jadi beda sama mesin 4000 cc V8-nya yang ada di itu tuh AMG E63. Kalau itu dia masih menggunakan wet sump. Ya, seperti itu aja untuk di bagian rong mesinnya. Dia juga cupnya ditopang oleh strut hydraulic, dan yuk langsung kita tutup aja. Untuk tampilan depannya yang si GTS ini juga sedikit lebih sporty dibandingin Mercedes AMG GT doang ya. Jadi ya kebetulan banget di unit ini tuh dia warnanya tuh sama kayak press release yang ada di pertama kali dia keluar ya. Jadi warnanya kuning seperti ini dengan atap warna hitam. Ini bener-bener kayak mobil pressnya gitulah. Dan dia juga memiliki moncong yang lumayan panjang. Untuk lampunya juga dia sudah menggunakan LED high performance. Di sini dia proyektornya satu buah gini aja, dan untuk high beamnya dia ada lampu sorot di bagian bawahnya, ada 3 titik, dan untuk sennya dia seperti ini sudah LED, dan ada DRL juga gantian sama lampu sen. Di bagian depan sensor parkirnya itu ada 6 titik, dan grillnya juga khas AMG ya, dia titik-titik seperti itu dengan logo AMG di sebelah sini. Lanjut ke samping. Untuk velgnya juga ada banyak pilihannya. Kebetulan ini yang model seperti ini, dia 5-spoke twin seperti ini dengan ban Michelin Pilot Super Sport yang berukuran, mana sih ukurannya, di sini 265/35 ZR19. Untuk rem juga ini gede banget, dan kalipernya dia berwarna merah dengan tulisan AMG. Lanjut ke samping, dia juga ada kayak side fan yang beneran bolong, jadi dia bisa mengurangi panas dari mesin juga ya, dan ada emblem V8 Biturbo. Lanjut ke samping, untuk spionnya juga ini nempelnya di pintu ya, jadi nggak di pojokan pilar sini, dan dia ada lampu sen LED-nya. Sama apakah dia nggak ada, dia nggak ada blind spot monitoring ya. Untuk door handle juga dia ada chrome-nya di bagian atas karena dia sudah ada sistem keyless go-nya khas Mercy, dan ada tangkinya di sini. Dia dianjurkannya RON 98 tapi minimal bisa RON 95. Untuk window line juga ada kayak garis satin silvernya seperti itu. Untuk ban belakang apakah dia lebih lebar? Di sini ukurannya 295/30 ZR20. Jadi dia 1 inci lebih gede dibandingin roda depan ya. Untuk rem juga sama-sama besar. Dan lanjut ke belakang. Untuk lampu ini juga sudah full LED ya, sen, lampu rem, ada rear fog lamp juga. Sama di bagian belakang sini yang paling kelihatan ya, dia punya spoiler yang bisa ditinggikan menggunakan tombol di interior, atau setiap kita ngelewatin kecepatan tertentu, seingat gue 120 km/jam ya, dia akan membuka secara otomatis untuk menambah downforce di roda belakang. Untuk emblem, di sini ada emblem AMG, di sebelah kanannya ada emblem GTS, sama di tengah ada 3 pointed star khas Mercy. Di bagian
Belakang sini sensor parkirnya ada 4 ya, dan knalpotnya dia beneran bolong ya tuh. Untuk rear fog lamp dia ada di bagian bawah sekaligus sama lampu mundur ya. Untuk bagasi kita buka dari dalam ya, karena dia nggak ada tombol dari luar, jadi kita pencet dari sini. Dan untuk sebuah Grand Tourer atau GT, dia bagasinya juga cukup standar ya, lumayan lega, dan dia juga ada parcel shelf-nya lagi seperti ini, jadi kita bisa muat koper untuk liburan 2 orang gitu ya, masih lega. Dan di bagian bawah sini nggak ada underfloor storage, cuma ada hook seperti ini aja di kanan dan kiri. Ada subwoofer di belakang, sama di bagian sini ada tempat segitiga pengaman. Di atas ada lampu lagi, dan ini ada pegangan untuk nutup pintu bagasi ya. Di sebelah kiri juga ada kayak cargo net, sama ada P3K. Oke, ini kita kembalikan lagi dan yuk kita tutup. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mercedes AMG GTS tahun 2015 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di Matrix Motor, Bursa Otomotif Sunter. Untuk kontak personil seperti biasa ada di description yang ada di bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.